Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadillah Makbu, nomor urut absen 20 dari kelas 12 Mia Albiruni, SMA Negeri 13 Pangkep. Kali ini saya akan menjelaskan proses glikolisis. Pertama-tama, harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu glikolisis. Jadi, glikolisis berasal dari kata-kata Yunani, yaitu glikis yang artinya gula dan lisis yang artinya pemecahan. Jadi, glikolisis adalah proses memecah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Ini akan menghasilkan ATP dan merupakan tahap pertama dari respirasi seluler. Kemudian, di mana sih tempat terjadinya proses glikolisis? Reaksi glikolisis ini berlangsung dalam sitoplasma dari hampir semua sel tubuh. Jenis-jenis glikolisis ada dua jenis, yaitu glikolisis anaerob dan glikolisis aerob. Glikolisis anaerob adalah glikolisis yang terjadi ketika oksigen langka. Hasil akhir adalah laktat bersama dengan produksi dua molekul ATP. Sedangkan glikolisis aerob adalah glikolisis yang terjadi ketika oksigen berlimpah. Produk akhir adalah pirufat bersama dengan produksi 8 molekul ATP. Nah, langsung saja ke tahap-tahap atau langkah-langkah dari proses glukosa atau glikolisis. Di sini ada 10 tahap atau 10 langkah. Tahap yang pertama adalah penyerapan dan fosforilasi glukosa. Di sini, enzim heksokinase fosforilase menambahkan gugus fosfat ke glukosa dalam sitoplasma sel. Dalam prosesnya, gugus fosfat dari ATP ditransfer ke glukosa yang menghasilkan glukosa 6-fosfat. Persamaan reaksi kimianya adalah, yang pertama, glukosa difosforilasi untuk membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian, reaksi dikatalisis oleh enzim spesifik glukokinase dalam sel hati dan oleh enzim non-spesifik heksokinase dalam hati dan jaringan ekstrahepatik. Enzim membelah ATP menjadi ADP dan ditambahkan ke glukosa. Lalu, heksokinase dalam enzim glikolitik kunci. Heksokinase mengkatalisasi langkah regulasi dalam glikolisis yang tidak dapat diubah. Lalu, heksokinase seperti banyak kinase lainnya membutuhkan Mg2 tambah atau Mg2+ untuk aktivitasnya. Selanjutnya ke tahap atau langkah yang kedua, yaitu isomerisasi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini, enzim fosfoglukoisomerase mengubah glukosa 6-fosfat menjadi isomer fruktosa 6-fosfat. Isomer ini memiliki rumus molekul yang sama, tetapi atom dari masing-masing molekul diatur secara berbeda. Persamaan kimia untuk langkah ini itu yang pertama, glukosa 6-fosfat diisomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoheksosa isomerase. Lalu reaksi ini melibatkan isomerisasi aldosa ketosa yang dikatalisis oleh isomerase fosfoheksosa. Ada pembukaan cincin glukopiranosa glukosa 6-fosfat menjadi struktur linier yang kemudian berubah menjadi struktur cincin furanosa fruktosa 6-fosfat. Lalu langkah yang ketiga di sini ada fosforilasi F6P menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, di sini enzim fosfofruktokinase menggunakan molekul ATP lain untuk mentransfer gugus fosfat ke fruktosa 6-fosfat untuk membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Persamaannya yang pertama, fruktosa 6-fosfat selanjutnya difosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Lalu enzimnya adalah fosfofruktokinase 1.
Ini mengkatalisis transfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat. Reaksinya tidak dapat dipulihkan. 1 ATP digunakan untuk fosforilasi, kemudian fosfofruktokinase 1 adalah enzim kunci dalam glikolisis yang mengatur pemecahan glukosa. Selanjutnya, di langkah yang keempat atau tahap yang keempat, yaitu pembelahan fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini, enzim aldolase membagi fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 gula yang merupakan isomer satu sama lain. Kedua gula ini adalah dehidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Persamaan reaksi kimianya adalah 6 karbon fruktosa 1,6 bifosfat dibelah menjadi 3 unit karbon. 1 gliseraldehida 3-fosfat atau GAP dan molekul lain dihidroksiaseton fosfat atau disingkat DHAP. Lalu enzim yang mengkatalisis reaksi adalah aldolase karena reaksi mundur adalah kondensasi aldol. Enzim tersebut disebut aldolase. Reaksinya dapat dibalik. Selanjutnya, langkah atau tahap yang kelima adalah interkonversi dari fosfat triosa. Enzim triose fosfat isomerase dengan cepat mengonversi molekul dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat atau GAP. Kemudian GAP ini dihilangkan segera setelah dibentuk untuk digunakan pada langkah glikolisis berikutnya. Dua persamaan untuk langkah ini adalah yang pertama, GAP berada di jalur langsung glikolisis, sedangkan DHAP itu tidak. Karenanya triomer fosfat isomerase mengubah DHAP itu menjadi GAP yang berguna untuk menghasilkan ATP. Demikian hasil bersih adalah glukosa. Sekarang dibelah menjadi 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat atau GAP. Reaksi ini cepat dan reversibel. Langkah selanjutnya atau tahap 6, yaitu fosforilasi GAP oksidatif menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Nah, di sini enzim triose fosfat dehidrogenase memiliki dua fungsi dalam langkah ini. Pertama, enzim mentransfer hidrogen atau amin dari gliseraldehida fosfat ke zat pengoksidasi nikotinamin adinane dinukleotid atau NAD+ untuk membentuk NADH. Selanjutnya, triose fosfat dehidrogenase menambahkan fosfat atau P dari sitosol ke fosfat gliseraldehida teroksidasi untuk membentuk itu yang tadi 1,3 bisfosfogliserat. Langkah pertama dari fase hasil adalah oksidasi gliseraldehida 3-fosfat atau GAP menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Ini adalah reaksi yang menghasilkan energi. Reaksi jenis ini di mana gugus aldehida dioksidasi menjadi asam disertai dengan pembebasan sejumlah besar energi yang berpotensi bermanfaat. Selama reaksi ini, NAD direduksi menjadi NADH. Ini adalah reaksi yang dapat dibalik. Kita melangkah ke langkah yang ketujuh atau tahap yang ketujuh, yaitu konversi dari 1,3 bifosfogliserat ke 3 fosfogliserat. Di sini, enzim fosfogliserokinase mentransfer
P dari 1,3 bisfosfogliserat ke molekul ADP untuk membentuk sebuah ATP. Ini terjadi untuk setiap molekul 1,3 bisfosfogliserat. Proses ini menghasilkan 2 molekul 3 fosfogliserat dan 2 molekul ATP. Persamaannya adalah enzim fosfogliserat kinase mentransfer gugus fosfofil berenergi tinggi dari gugus karboksil 1,3 bisfosfogliserat ke ADP membentuk ATP dan 3 fosfogliserat. Ini adalah contoh unik di mana ATP itu dapat diproduksi di tingkat substrat tanpa berpartisipasi dalam rantai transport elektron. Jenis reaksi di mana ATP terbentuk pada tingkat substrat disebut sebagai fosforilasi tingkat substrat. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang ke-8 atau tahap yang ke-8. Konversi dari 3 fosfogliserat ke 2 fosfogliserat. Di sini, enzim fosfogliseromutase memindahkan P dari 3 fosfogliserat dari karbon ketiga ke karbon kedua untuk membentuk 2 fosfogliserat. Persamaannya, yang pertama, 3 fosfat gliserat diisomerisasi menjadi 2 fosfat gliserat dengan menggeser gugus fosfat dari atom ke atom karbon kedua. Lalu enzimnya adalah fosfoglukomutase. Ini adalah reaksi yang mudah dibalik dan Mg2+ sangat penting untuk reaksi ini. Langkah selanjutnya atau tahap yang ke-9 adalah dehidrasi 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Nah, di sini enolase enzim menghilangkan molekul air dari 2 fosfogliserat untuk membentuk fosfoenol pirufat atau PEP. Ini terjadi untuk setiap molekul 2 fosfogliserat. Nah, persamaannya ada 4. Yang pertama, 2 fosfogliserat ini dikonversi menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. 1 molekul air dihilangkan, ikatan fosfat berenergi tinggi diproduksi, reaksinya dapat dibalik, dan enolase membutuhkan Mg+, seperti biasanya dan seperti langkah-langkah yang sebelumnya tadi. Tibalah di tahap terakhir atau tahap yang ke-10, yaitu konversi fosfoenol pirufat ke pirufat. Enzim pirufat kinase mentransfer P dari PEP ke ADP untuk membentuk pirufat dan ATP. Ini terjadi untuk setiap molekul fosfoenol pirufat. Reaksi ini menghilangkan 2 molekul pirufat dan 2 molekul ATP. Persamaannya di sini ada 4 juga. Yang pertama, fosfoenol pirufat atau PEP didefosforilasi menjadi pirufat oleh pirufat kinase. PEP pertama dibuat menjadi perantara sementara enol pirufat yang secara spontan diisomerkan menjadi ketopirufat bentuk stabil pirufat. Lalu 1 mol ATP dihasilkan selama reaksi ini. Sekali lagi, ini adalah contoh fosforilasi tingkat substrat. Dan yang terakhir, pirufat kinase adalah enzim glikolitik kunci. Langkah ini tidak dapat diubah. Itulah tadi teman-teman 10 langkah atau tahap dari proses glikolisis. Selanjutnya, perlu teman-teman juga tahu apa sih sebenarnya fungsi dari glikolisis itu. Nah, fungsi dari glikolisis di sini ada 6. Yang pertama, glikolisis itu adalah satu-satunya jalur yang terjadi di semua sel tubuh. Fungsi yang kedua, glikolisis adalah satu-satunya sumber energi dalam eritrosit. Fungsi yang ketiga, dalam olahraga berat, ketika jaringan otot kekurangan oksigen yang cukup, maka glikolisis anaeroblah yang membentuk sumber energi utama untuk otot. Kemudian yang keempat,
Jalur glikolitik dapat dianggap sebagai langkah awal sebelum oksidasi lengkap. Yang kelima, jalur glikolitik memberikan kerangka karbon untuk sintesis asam amino non-esensial serta bagian gliserol lemak. Dan fungsi yang keenam, sebagian besar reaksi jalur glikolitik bersifat reversibel yang juga digunakan untuk gluconeogenesis. Itulah fungsi dari glikolisis. Selanjutnya, produk glikolisis yang dihasilkan. Nah, energi yang dibutuhkan pada awal glikolisis untuk membagi molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat, kedua molekul pergi ke tahap 2 respirasi selular. Energi untuk memecah glukosa disediakan oleh 2 molekul ATP. Sebagai hasil glikolisis, energi dilepaskan dan energi yang digunakan untuk membuat 4 molekul ATP. Akibatnya ada keuntungan bersih 2 molekul ATP selama glikolisis. Selama tahap ini, elektron berenergi tinggi juga ditransfer ke molekul NAD+ untuk menghasilkan 2 molekul NADH, molekul pembawa energi lain. NADH digunakan dalam tahap 3 respirasi selular untuk membuat lebih banyak ATP. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai proses dari glikolisis dan hal-hal penting mengenai glikolisis. Thanks for watching, teman-teman. Don't forget to like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.